membicarakan orang-orang sukses dan super kaya di seantero jagat ini, tentu tidak ada habis-habisnya, sahabat. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat 10 fakta berkaitan dengan Gusti Ngurah Anom atau Aji Cok. Dia adalah owner pusat oleh-oleh Krishna Bali. Tentunya bagi kalian yang pernah berkunjung ke Bali dan mampir ke pusat oleh-oleh Krishna Bali, Gusti Ngurah Anom, Aji Cok atau Aji Krishna lah ownernya. Fakta pertama, lahir dari keluarga miskin. Ayahnya hanyalah seorang petani dan ibunya penjual kue di pasar. Kehidupan pada masa kecilnya tentu sangat jauh dari kemewahan seperti sekarang ini. Hidupnya penuh dengan kemelaratan. Fakta kedua, hanya tamat SMP. Karena kemiskinannya, Aji Cok atau Aji Krishna hanya sampai menamatkan pendidikannya di bangku SMP. Namun demikian, walaupun hanya tamat SMP, dia membuktikan bahwa ia berhasil menjadi seorang pengusaha sukses dan salah seorang terkaya mungkin di Pulau Bali. Fakta ketiga, merantau ke Denpasar. Kilas balik kehidupan seorang Aji Cok adalah ketika suatu malam, tepatnya jam 8 malam, ia dipanggil oleh ayah, dan ayahnya menyatakan tidak bisa lagi membiayai sekolahnya. Tentu dengan sedih dan mungkin juga marah, pada akhirnya jam 7 pagi keesokan harinya, ia minggat ke Denpasar, menumpang truk yang mengangkut buah ke Jawa. Dia tiba di Terminal Ubung dan kemudian berjalan kaki ke Sanur. Disinilah titik balik perjalanan seorang Aji Cok yang nantinya akhirnya menuai keberhasilan. Fakta ke-8, pernah menjadi tukang cuci mobil. Nah, sahabat, pada akhirnya seorang Aji Cok ketika dia nekat minggat ke Denpasar, dia sampai ke Hotel Rani Sanur. Di Hotel Rani Sanur inilah ia kemudian meminta kepada security dan pemilik hotel untuk dapat menginap dan tidur di pos security. Alkisah, selama 2 tahun ia tidur di security hotel tersebut hanya dengan berbantalkan batako. Di sana kemudian dia pada malam hari mencuci mobil para tamu hotel Rani tersebut. Dari sinilah ia mendapatkan penghasilan yang kemudian ia kumpulkan untuk membeli sebuah sepeda motor. Fakta ke-8, setelah 2 tahun bekerja sebagai tukang cuci mobil, Aji Cok berpikir bahwa ia harus menemukan pekerjaan yang memiliki keterampilan. Akhirnya dia mencari pekerjaan dan bekerja di perusahaan konveksi, yaitu Siddhartha Konveksi. Di sini ia belajar menjahit, memotong, dan sablon. Dia bertemu dengan Pak Siddhartha yang sudah dianggapnya kemudian sebagai orang tua angkat, karena banyak mengajarkan usaha, bisnis, dan prinsip-prinsip hidup bagi seorang Cok atau Aji Cok di kelak kemudian hari. Fakta
Keenam, menikah muda. Sahabat, ternyata Haji Cok menikah dalam usia 19 tahun. Dia menikah dengan teman semasa SMP yang kebetulan sama-sama bekerja di konveksi di Denpasar. Ia berani memutuskan untuk menikah muda karena merasa sama-sama memiliki latar belakang konveksi dengan keterampilan menjahit yang kelak diharapkannya bisa untuk menjalani hidup dan membangun usaha. Fakta ketujuh, mendirikan Cok Konveksi 1994. Pada tahun 1994, ia mendirikan Cok Konveksi yang merupakan usaha pertama yang digeluti. Sekarang Cok Konveksi merupakan perusahaan konveksi terbesar di Bali setelah Siddhartha Konveksi, perusahaan konveksi yang dulu pertama kali ia bekerja. Fakta ke-8, mendirikan pusat oleh-oleh Krishna Bali tahun 2007. Setelah sukses mengelola Cok Konveksi, ia kemudian bersama istrinya mengembangkan usahanya. Kemudian ia menjatuhkan pilihan untuk membuat pusat oleh-oleh khas Bali yang diberi nama Pusat Oleh-oleh Krishna Bali pada tahun 2007. Sekarang, Pusat Oleh-oleh Krishna Bali merupakan pusat oleh-oleh terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara dengan kurang lebih 30 outlet. Konon katanya, omset bulanan satu outlet hampir mencapai 3 miliar. Sahabat, tentu sahabat bisa membayangkan berapa besar keuntungannya. Tentunya selain itu, ia juga memiliki usaha-usaha lain seperti di bidang transportasi, rumah makan, dan lain sebagainya. Fakta 9. Mengoleksi belasan mobil mewah. Sahabat, tentunya sebagai orang kaya yang sudah lelah melaksanakan usaha dan merintis usaha dari nol, tentu wajar kalau seorang Haji Cok sedikit menyenangkan hatinya dengan mengoleksi belasan mobil mewah sekelas Audi, Ferrari, Lamborghini. Konon, koleksi mobil mewahnya tidak kurang dari 16 buah. Anda mau ikut, sahabat? Fakta ke-10 dan terakhir, dekat dengan artis papan atas. Sebagai seorang pengusaha, Haji Cok dikenal sebagai pengusaha yang sangat dekat dengan artis papan atas ibu kota. Ia sangat dekat dengan Syahrini, juga mungkin Atta Halilintar, atau bahkan Raffi Ahmad dan artis-artis lainnya. Tentu kedekatan ini saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan menunjang usaha yang dikelolanya. Sahabat, itu 10 fakta berkaitan dengan salah satu orang terkaya di Pulau Bali dan mungkin di Indonesia, pemilik pusat oleh-oleh Krishna Bali. Untuk informasi juga, pria pelontos ini sesungguhnya adalah seorang yang humble dan sangat sederhana serta murah hati. Sahabat, mungkin dari 10 fakta berkaitan dengan Haji Cok ini bisa kita jadikan inspirasi untuk bisa sukses meraih apa yang menjadi harapan dan impian kita bersama. Sahabat,
Itu pertemuan kita pada kesempatan ini. Sebelum mengakhiri video ini, tentunya jangan lupa untuk bunyikan lonceng dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.